Oke, halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Kali ini gua mau unboxing helm baru nih guys. Jadi helm ini sebenarnya helm idaman gua ya. Jadi waktu itu dulu gua pengen banget punya helm ini, cuma karena suatu hal qadarullah baru bisa kesampaian kebeli sekarang nih teman-teman. Oke, jadi udah pada tahu ya, ini adalah helm LS2. Ya, kalau teman-teman tahu LS2 ini sebenarnya helm Cina nih teman-teman. Jadi pabrikasi helm ini manufakturnya itu dari negeri tirai bambu di Cina sana teman-teman. Ya, memang untuk kantor pusatnya kalau menurut data yang gue baca di Google itu mereka ada di Spanyol. Jadi banyak yang beranggapan helm ini made in Spanyol, teman-teman. Tapi untuk standarisasinya helm ini luar biasa ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri beberapa labelnya yang tertempel di helm itu standarisasinya yang jelas udah jauh di atas SNI dan DOT ya teman-teman, standar Eropa lah bahasanya. Oke, jadi helm ini adalah helm LS2 tipe Aero FF323 teman-teman, dan ini gua ambil yang motifnya itu replikanya pembalap Moto2 Yoni Hernandez teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu helmnya itu yang kanan kiri helmnya ada sayapnya teman-teman. Nah, kita lihat aja nanti kelengkapannya dia dapat apa aja, wujud helmnya seperti apa, dan ini dia apa namanya, tasnya ada 3 warna ya, merah, hitam, kuning stabilo, dan ada logonya LS2 tentunya. Dan bagian dalam tas helmnya ini tuh benar-benar lembut teman-teman, bahannya beda banget sama bahan luarnya. Biasanya kalau helm-helm apa ya, menengah ke bawah atau helm yang agak murah, dia bahan bagian dalam sama luarnya sama, cuma kalau ini tasnya itu bagian dalamnya lembut banget, jadi buat dipakai dibawa-bawa gitu misalkan, buat nyimpen helm tuh aman banget. Dan ini dia wujud helmnya, anjay. Helm ini tuh sebenarnya udah lama ya, dia masuk ke Indonesia itu lewat Tawani itu udah lama ya, 2015 atau 2016 kalau nggak salah, atau mungkin lebih lama lagi. Cuma helm ini tuh punya apa ya, ikatan kenangan emosional sama gue teman-teman. Jadi dulu itu waktu tahun 2016 temen gue pakai helm ini kan, dan waktu itu mungkin belum banyak helm-helm sejenis. Dan ketika gue cobain helm ini tuh, waduh, kok enteng banget ya, helm full face kayak helm half face gitu. Di zamannya itu ini helm bener-bener enteng ya. Untuk saat ini mungkin banyak helm-helm kompetitor kayak dari KYT dan lain-lain itu yang sama entengnya atau bahkan lebih enteng ya teman-teman. Cuma karena gue punya kenangan emosional tersendiri sama brand dan tipe yang satu ini, jadi gue putuskan untuk beli helm ini di tahun ini 2024. Nah, jadi wujudnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk build quality-nya nggak usah ditanyakan lagi ya teman-teman, ini helm kelas internasional tentunya. Build quality-nya rapih ya, ada sedikit kekurangan sedikit-sedikit pada bagian ujung-ujung atau gimana gitu, ada aja sih, memang ada sedikit, ada ya, namanya handmade ya, dia kan nggak full mesin, dia perakitannya juga ada tenaga manusia juga. Ini kita dapat stiker, dapat 3 atau 4 piece stiker ini ya, kita dapat stiker. Terus di dalam paket pembeliannya dia juga dapat pin lock anti fog, dan ini pin locknya yang tipe max ya, pin lock 70. Jadi bisa dijamin ini clear banget buat pandangannya, nggak mengganggu pandangan. Dan kalau lihat di marketplace, kalau kita beli secara terpisah, pin lock khusus buat LS2 FF ini dia harganya sekitar 400 ribuan ya, cukup mahal. Nah, jadi seperti ini wujud helmnya teman-teman. Gimana di tahun 2024 ini?
apakah masih layak untuk dipertimbangkan kita meminang helm ini? Kalau pendapat gue pribadi sih masih sangat layak ya teman-teman. Dia modelnya itu, helmnya itu long oval, jadi helmnya itu ramping dan agak memanjang ke belakang. Dan yang gue suka dari helm ini itu desainnya nggak berlebihan ya teman-teman ya. Kalau helm-helm sekarang itu kan dia di bagian belakangnya ada spoiler yang panjang-panjang gitu. Ya itu sih hanya perkara selera aja ya. Cuma kalau gue sih seneng banget nih ngelihat desainnya si LS2 FF323 Aero yang satu ini. Ya dia di bagian telinganya tentunya sudah menjadi standar, dia ada slot buat intercom, buat kita meletakkan speaker kalau kita mau pakai headset Bluetooth. Dan ini penampakan dari pin lock 70-nya. Pin lock max dia khusus buat FF323 ya teman-teman. Nah, bangko itu butek ya karena dia ada lapisan filmnya ya biar nggak baret. Ini bisa kita kelet. Cuman 100 berapa ya? Nah, setelah lapisan pelindungnya dikelet itu bener-bener clear banget. Bener-bener kalau kita pasang ini di visor helm kita itu bener-bener nggak mengganggu pemandangan sama sekali. Super duper clear gitu teman-teman. Oke, nanti untuk bagian pin lock ini nanti kita bakal pasang juga ya. Nah, untuk cara pelepasan visor LS2 ini sangat-sangat mudah ya teman-teman. Ini karena gua pas baru pertama kali jadi agak ngeri-ngeri ya. Nggak lucu juga kan. Baru unboxing langsung patah rasetnya. Oh iya, dan satu lagi isu katanya helm LS2 ini tuh bagian ratchetnya gampang patah ya. Cuma sebenarnya sih kalau kita benar dalam proses pelepasan dan pemasangannya sih aman-aman aja ya teman-teman ya. Oke, jadi di bagian pin lock ini di bagian sisi dalamnya itu ada semacam sealant silikon begitu ya. Jadi dia buat merapatkan antara selah pinggiran si pin lock sama visornya itu. Dan di video ini gua agak awam juga tentang pemasangan pin lock seperti apa. Dan cara yang di video ini salah ya teman-teman. Ya maklum. Oke, jadi untuk cara yang benar itu sebenarnya tinggal kita bengkek aja visornya. Teman-teman bisa cari di YouTube atau nanti gue coba buatkan videonya secara terpisah. Kita bengkek helmnya, diratain, terus baru pin locknya dicelek. Itu bisa lebih mudah. Jadi posisi visornya itu nggak melengkung begini. Kita bengkek dulu gitu maksudnya. Cuman gue skip dan ini sudah terpasang cukup rapi. Bagian tepian-tepiannya itu sangat presisi, menutup sempurna seal-sealnya. Kita coba kletek pelindungnya. Sebening dan sejernih apa visor ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan, walaupun dia udah dilapis dengan pin lock, anti fog, pandangannya itu visual kita buat melihat keluar itu bener-bener masih clear banget, masih bening banget teman-teman. Jadi bener-bener nggak mengganggu pemandangan. Dan FYI perlu teman-teman ketahui sebenarnya kalau untuk gua sih penggunaan pin lock ini penting gak penting ya teman-teman. Karena percuma juga sih, tetap ngembun. Pin locknya sih sama visornya nggak ngembun, cuman karena gua pengguna kacamata dan kacamata paket hemat, bagian lensanya itu nggak anti fog, jadi tetap aja ngembun kacamatanya gitu kan. Cuma buat temen-temen yang nggak berkacamata, alhamdulillah pin lock ini sangat amat membantu ya teman-teman. Mungkin nextnya gue coba upgrade lensa kacamata gue juga biar anti fog.
Jadi saat berkendara waktu hujan, kaca helm bisa ditutup full dan tanpa perlu khawatir akan terjadinya ngembun di visor. Nah, ini penampakannya setelah dipasang. Dan oh ya, ini gue juga mau pasang headset Bluetooth ya. Apa gitu. Sebenarnya ini headset Bluetooth ya, bukan intercom. Kalau dibilang intercom agak kurang tepat juga karena dia hanya bisa terkoneksi dua perangkat aja ya. Ini sih sebenarnya buat pemanis aja dan sedikit hiburan saat di perjalanan. Ya nggak perlu yang mahal-mahal. Dan ini adalah intercom tanpa merek. Dia tipenya E1. Kalau teman-teman lihat di marketplace mungkin ada yang mereknya Zakro dan lain-lain. Itu sebenarnya sih barang yang sama, cuma di rebranding aja ya kalau menurut gua. Dan ini juga cukup bagus kualitas suaranya, nggak yang jelek-jelek amat. Apalagi kalau dipasang di helm full face kayak LS2 ini, dia kan kedap ya, helmnya kedap dan bagian busa-busanya itu bener-bener rapet. Jadi suara yang dihasilkan dari headset Bluetooth ini cukup bagus teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini di bagian pengunci lehernya itu dia tipe yang micro-lock ya teman-teman. Loh, kenapa micro-lock? Kenapa nggak yang double D-ring bang, DD-ring? Kan itu lebih safety. Betul, yang DD-ring itu jauh lebih safety daripada yang micro-lock seperti ini teman-teman. Cuma kalau untuk pemakaian harian, apalagi kayak gua yang misalkan kerjanya itu kunjungan ya, jadi misalkan berangkat sampai ke titik pertama lepas helm pasang lagi, terus ke titik kedua lepas helm pasang lagi, terus sampai sore misalkan ada 3-4 tempat. Kalau gue pakai yang DD ring itu sepertinya agak sulit, agak ribet dan merepotkan ya buat bongkar pasangnya teman-teman. Kalau untuk keperluan race yang dipakainya cuman sekali race dipakai, sekali pakai langsung race, sekian race, selesai lepas gitu sih mungkin nggak ada masalah. Cuma kalau untuk pemakaian harian, micro-lock ini jauh lebih simple dan efisien teman-teman. Dan kalau untuk bicara safety, ya cukup safety. Apalagi untuk standarnya dari LS2 ini yang udah tentunya standar Eropa, mereka juga nggak mungkin bikin micro-lock yang dibetot langsung copot ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini gue lagi coba pasang bongkar pasang busanya ya, linernya buat masang speaker Bluetoothnya. Oke, jadi sambil menunggu, sambil teman-teman lihat bagaimana prosesnya, gini gua agak kesulitan juga karena gue belum tahu caranya ngebuka busa secara full gimana. Jadi gue copot sebagian terus gue lipet-lipet. Dan kalau teman-teman perlu ketahui, ini sebenarnya kalau gue lihat dari fisik helmnya di tahun 2024 ini sih kalau gue lihat helmnya ini tuh sebenarnya brand new, helm baru, cuman stok lama teman-teman. Karena kalau dilihat dari fisik kardusnya itu kayak ada bekas basah, terus di bagian helmnya juga kalau gue lihat secara detail kayak ada debu-debu di bagian sela-sela tempat lubang hawa angin masuknya itu, sirkulasi anginnya itu kayak kayak ada debu-debuan gitu, debu-debu tipis. Ya, jadi ada kemungkinan helm ini helm brand new old stock. Bisa juga mungkin helm ini bekas helm pajangan gitu kan, display. Memang kalau dilihat secara sepintas ya helmnya sih bener-bener baru, memang belum pernah dipakai. Cuman overall gue puas banget sih sama helm ini. Ya gimana ya, baru kesampean beli helm kayak gini. Bang, harganya berapa? Nah ini teman-teman,
gue dapet harganya itu cukup murah ya sebenarnya. Ya dibilang murah sih enggak, dibilang mahal juga enggak untuk helm sekelas ini. Karena dulu pada masanya itu 2016 kalau nggak salah harganya itu 3 jutaan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah 3 jutaan. Dan untuk tahun 2024 ini kalau kita cek di marketplace itu harganya berkisar antara 2 juta setengahan kalau teman-teman lihat di marketplace. Dan kemarin gue dapet helm ini di angka 1,8 juta aja teman-teman, nggak sampai 2 juta. 1,8 juta dapat helm new all stock. Dan untuk sekelas LS2 Aero FF32 ini 323 ini gue rasa cukup value for money ya teman-teman, dengan fitur yang ditawarkan, dengan standar safety-nya, segala macemnya, kualitas grafisnya ala Starline, warnanya cerah, bagus, grafisnya nggak norak, helmnya enteng, ringan, wah luar biasa teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita fitting helmnya teman-teman. Dan helmnya kesempitan, sempit sekali saudara. Oke, jadi sebenarnya gue merhatiin ya di postingan sellernya itu ada keterangan bahwa kalau kita orang Asia mau pakai helm ini tuh minimal naik satu size ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai helm L, kalau order helm ini harus yang XL ya teman-teman. Dan gue sok ngide nih, mesennya yang L ternyata sempit sekali, kurang lebih sama kayak tipe M ya. Dan ini full face bukan half face. Kalau half face mungkin bisa agak melar ya, tapi overall masih bisa masuk dan cukup nyaman, walaupun kuping kalau dipakai lama agak-agak panas juga. Cuma ya kurang lebih seperti ini teman-teman, helm impian dari 2016 yang baru kebeli. Wah, ini sensasinya luar biasa sih pakai helm ini. Ringan, ganteng, safety-nya jangan ditanya, dan wah prestisius banget lah. Memang banyak helm-helm zaman sekarang yang jauh lebih keren dari bentuk dan lain-lainnya ya. Cuma entah kenapa gue penasaran aja sama helm ini. Oke, mungkin gitu aja video dari gua, and see you next video. Bye bye.